Sumur Jobong ini ditemukan pada saat secara nggak sengaja, yaitu ada perenovasian gorong-gorong. Adanya temuan sumur Jobong ini menguatkan kisah cerita sejarahnya itu, bahwa di kawasan ini adalah sebuah pemukiman pertama atau cikal bakal kota Surabaya. Beliau memilih rumah ini karena tidak terlalu jauh dari tempat beliau mengajar, dan juga suasana di sini itu banyak orang-orang Bali. Setelah berumur 15, bapaknya Pak Karno, Pak Sugeng, memutuskan untuk menitipkan putranya untuk belajar ke sahabatnya. Surabaya, kota pahlawan dengan beragam sejarah di dalamnya. Di ujung kota pahlawan terdapat suatu kampung yang mempunyai keunikan tersendiri, di mana ada makam-makam yang ada di pemukiman warga. Sebuah kampung yang memiliki saksi lahirnya proklamator Indonesia. Bersama saya Adit, saya akan mengajak Sobat Swarga Loka untuk menelusuri jejak kampung wisata Peneleh dalam acara Swarga Loka Jalan-Jalan. Sejarah Kampung Peneleh tak lepas dari ditemukannya Sumur Jobong. Sumur Jobong menjadi saksi cikal bakal berdirinya kota pahlawan Surabaya. Nama saya Agus Santoso. Saya di sini selaku wakil RT, juga selaku pemelihara Sumur Jobong. Sumur Jobong adalah bagian artefak yang ditemukan di tanggal 31 Oktober. Yaitu adalah temuan yang paling tertua di kota Surabaya, Sumur Jobong ini. Jadi bukti sejarah di kawasan Peneleh ini juga dengan adanya temuan Sumur Jobong ini menguatkan kisah cerita sejarahnya itu, bahwa di kawasan ini adalah sebuah pemukiman pertama atau cikal bakal kota Surabaya, adanya di kawasan Peneleh ini. Sumur Jobong ditemukan secara tidak sengaja saat akan dilakukan renovasi gorong-gorong kampung. Sumur Jobong ini ditemukan pada saat secara nggak sengaja, yaitu ada perenovasian gorong-gorong, yang mana dulu di zaman Belanda itu gorong-gorongnya itu kedalamannya cuma 40 cm, lebarnya 60 cm. Berhubung di sisi sebelah timur itu sering banjir, akhirnya di tahun 2018 kemarin itu pengurus kampung mengajukan ke pemerintah kota untuk direnovasi gorong-gorong untuk pendalaman. Akhirnya dikabulkan sama pemerintah kota, akhirnya pendalamannya itu kedalaman 80 cm, lebarnya tetap 60. Lah pada saat penggalian di area Sumur Jobong yang namanya Pak Gandhi, itu kedalaman 70 sampai 80 cm itu udah ditemukan kerangka tulang manusia di area Sumur Jobong ini. Kemudian kedalaman 1 meter itu ditemukan patahan bata besar yang berjajar di atasnya sumur. Menurut cerita leluhur dan pakar sejarah, Sumur Jobong merupakan sumur peninggalan zaman Majapahit. Setelah melakukan penelitian, ternyata Sumur Jobong ini juga banyak ditemukan di Trowulan Mojokerto. Jadi bahannya juga sama, terbuat dari terakota, dari bahan tanah liat itu. Ukurannya pun juga kurang lebih sama, diameternya itu 83 cm, terus ketebalan bibir sumurnya itu 2,5 cm. Dan setelah dari penelitian itu dan dinyatakan oleh BPDB bahwa temuan sumur ini berada di zaman masa-masa era Majapahit. Selain itu, Kampung Peneleh juga memiliki keunikan, di mana di beberapa sudut kampung terdapat makam yang membentang di pekarangan, bahkan di jalan. Rumah itu kan kayaknya masih berjauh-jauhan gitu ya. Ketika ada keluarganya yang meninggal, itu dimakamkan di pekarangan rumah. Ada yang di depan rumah, ada yang di samping, ada yang... Ya itu kan istilahnya zaman dulu kan masih belum ada penataan gini kan. Penataan lingkungan kampung. Konon saat makam akan dipindahkan, terjadi hal-hal janggal, seperti pekerja yang sakit
dan makam berpindah ke tempat semula setelah dipindahkan. Oke, kata dongeng atau cerita dari Mbah Hambal dulu itu, pada saat mau di pelurusan ini ada mau pembuatan gorong-gorong di tengah jalan, itu memang ada makam. Makam itu istilahnya nggak bisa dipindah. Nggak tahu apa ada yang cerita makam ini dipindah, katanya balik lagi. Ada yang maksa memindah, yang memindah ini pekerjaannya sakit gitu. Ada yang sampai meninggal gitu. Kampung Peneleh tak lepas dari sejarah lahirnya sang proklamator Indonesia, Bung Karno. Disinilah Bung Karno menghabiskan masa kecilnya dan juga mengamalkan nilai-nilai nasionalisme. Ya, perkenalkan, nama saya Fauzan Ilmi Aris. Saya di sini sebagai anggota Pok Darwis atau kelompok sadar wisata penilai heritage. Soekarno seorang merupakan keturunan darah Bali dari ibunya, yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Perjalanan lahirnya, Soekarno di Surabaya memiliki cerita yang cukup panjang, mulai dari Buleleng hingga tiba di Surabaya. Pada tahun 1898 lahirlah putri pertama dari pasangan Sukeni Sosodiharjo dan Ida Ayu Nyoman, yaitu Ibu Raden Ayu Soekarmini. Nah, kita banyak yang nggak tahu nih kalau Pak Soekarno punya kakak. Lalu pada tahun 1901, nah ini Pak Sukeni ditugaskan untuk mengajar di Surabaya. Sukemi memilih rumah di Jalan Pandian ini karena dekat dengan tempat ia mengajar dan lingkungannya yang banyak orang Bali. Beliau memilih rumah ini karena tidak terlalu jauh dari tempat beliau mengajar, dan juga suasana di sini itu banyak orang-orang Bali. Jadi biar merasa istrinya itu tidak terkucilkan lah, karena pada waktu itu di sini masih belum banyak warga yang beragama Islam. Jadi biar istrinya tidak merasa, oh aku ini dulu pernah jadi Hindhu, tapi masih belum bisa meninggalkan sisa-sisa kepercayaan dari dulu. Pada awalnya, Soekarno memiliki nama Kusno Sosrodihardjo. Karena beliau sering sakit, akhirnya diganti dengan nama Soekarno. Jadi nama lahirnya itu bukan Soekarno dulu pertama. Jadi nama lahirnya itu Kusno Sosrodihardjo. Nah, karena 1 bulan 2 bulan masa kecilnya itu sering sakit-sakitan, sering demam tinggi, sembuh, habis itu 2 hari 3 hari demam lagi. Jadi akhirnya bapaknya Pak Sukeni Sosodiharjo itu memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Soekarno. Setelah 6 bulan tinggal di Surabaya, Soekarno berpindah mengikuti ayahnya di beberapa kota seperti Mojokerto, Blitar, dan Tulungagung. Selama 6 bulan Pak Soekarno masa kecilnya di sini, beliau berinteraksi dengan warga sini, dan juga selama 6 bulan saja beliau tinggal di sini, lalu ikut ayahnya lagi untuk mengajar di kota lain, ke Mojokerto, dan yang paling lama mungkin yang kita tahu ke Blitar ya. Saat berumur 15 tahun, Soekarno dititipkan kepada sahabat ayahnya, Hos Cokroaminoto, untuk belajar ilmu politik dan agama. Setelah berumur 15, bapaknya Pak Karno, Pak Sukeni, memutuskan untuk menitipkan putranya untuk belajar ke sahabatnya, Haji Umar Said Cokroaminoto. Beliau dikenal sebagai ketua syarikat Islam yang terkenal pada masanya, karena ilmu politik, ilmu religi, dan ilmu kenegaraan yang luar biasa pada saat itu, dan juga disegani bahkan oleh keturunan Belanda. Karena karismanya begitu tinggi, Pak Sukeni memutuskan untuk menitipkan putranya untuk belajar tentang kenegaraan, tentang ilmu religi di Jalan Penili Gang 7, rumah Haji Umar Cokroaminoto. Hingga saat ini,
rumah tempat kelahiran Soekarno masih berdiri kokoh dan menjadi museum sekaligus cagar budaya di kota Surabaya. Kampung Peneleh, kuno dan penuh cerita, menyimpan jejak sejarah kelahiran Soekarno yang masih berdiri menjadi cagar budaya. Di sini, Sumur Jobong menjadi saksi berdirinya kota pahlawan sejak zaman Majapahit. Saya Adit, sekian Swalayan episode Kampung Peneleh. Sampai jumpa di episode Swalayan berikutnya.